langsung berdiri, buka laptop, nyalain laptop, saya cobain sampai pagi login, login, itu nggak bisa, udah nggak bisa. Itu lu posisi di jam puncak 2 lebih. Rumah lu yang di puncak gunung? Enggak, atau yang di kota? Yang di kota. Itu udah nggak bisa login apa-apa. Pas cobain salah password kan, saya cobain masukin pas salah password kan. Di sana ada tulisan apa coba? Password sandi Anda telah diubah 1 jam yang lalu. Kurang dari 1 jam yang lalu. Halo semua, selamat datang di podcast Konco Gunung. Halo geng, kali ini saya sedang bersama Barkah yang hanya 3, yang channelnya Hilang. balik lagi yang hilang. Jadi ini lagi di sela-sela syuting saya di kantor Eger tentunya. Setnya sangat bagus. Tinggal Alat-alat komplit. Terus ada waktu kosong lama menunggu satu segmen lagi nanti kita akan syuting. Jadi di sela-sela ini mumpung saya susah banget nih. Barkah ini sangat sibuk akhir-akhir ini. Nggak sibuk. Nggak sibuk bikin konten terus. Kan terus stres ya itulah. Terus susah disuruh ke Bandung TC. Jadi saya ke Sumedang juga nggak bisa karena saya banyak editan. Jadi ini mumpung ini kesempatan satu-satunya. Mungkin saya, ada beberapa waktu yang ini kesempatan satu-satunya untuk mengisi podcastnya Arsal. Tadinya udah janjian dari kapan tahun ya. Dari podcast pertama tadinya tuh. Jadi akhirnya Bongkeng, Bung Firsa, akhirnya ini yang ketiga nih sama Barkah. Nah, ngomong-ngomong soal Barkah nih. Jadi kalau teman-teman yang belum tahu, kapan sih saya ketemu sama Barkah? Kapankah kita ketemu? Bung, waktu ke Cikore itu kapan sih? Tahun lalu. Tahun lalu. Setahun lalu lah. Setahun lalu. Februari kalau nggak salah. Februari. Berarti Februari. Itu awal mulanya. Enggak, setelah itu saya dimasukkan ke grup Pendaki Jelek. Di situ ada lu kan. Terus beberapa hari kemudian lu itu butuh orang untuk bantuin syuting survival. Kita kan belum kenal deket nih, cuman baru satu grup. Nah, ketika lu ngasih tawaran di grup, karena saya pikir wah ini saya bakalan banyak belajar nih dari sini nih. Karena di situ kan ada Bongkeng, ada Kang Os, ada Ramon, ada lu, ada Guntur, dan lain-lain teman-teman yang lainnya. Wah, saya bisa banyak belajar dari sini. Ke Arsal saya bisa belajar tentang editing video, sampai lampunya kayak gini, sampai warnanya berubah jadi kayak gini. Terus ke Kang Os tentu saja sebagai itu lebih ke ilmuwan lu juga ya sama kegiatan gua itu Kang Os ke Bongkeng. Sejarahnya yang luar biasa gitu kan, cerita-cerita menariknya ya. Terus ke Ramon saya bisa ngambil ilmu juga dari obrolan gimana sih menjadi seorang yang menekuni entertainment yang tapi aktif di petualangan. Betul. Saya bisa nanya seperti itu dan lain-lain lah teman-teman. Wah, saya banyak banget. Kita berapa hari sih di Rambutan? Seminggu, Pak. Seminggu tanpa sinyal. Seminggu tanpa sinyal, tapi di situ seminggu pula saya penuh ilmu di situ. Tapi nggak kerasa kan kita seminggu? Nggak kerasa karena siangnya saya bekerja, maksudnya siangnya saya mengerjakan pekerjaan wajib saya. Malamnya sharing, diskusi sama senior. Wah, nggak ada waktu yang saya habiskan hanya untuk menikmati merokok dan lain-lain gitu. Saya selalu tanya, soal ini gimana ke Kang Os ini gimana, Bongkeng ini. Wah, pasti saya pokoknya diskusi tiap malam ya. Sampai akhirnya saya ternyata selama ini yang saya lakukan tuh salah. Belum benar nih, harusnya kayak gini. Harusnya gini. Jadi di balik bekerja ada ilmu juga ya. Yang saya cari sih ilmunya, bukan bekerjanya. Karena bekerjanya di tempat lain juga bisa lah. Ya. Misalnya mencari uang kan itu bekerja kan. Mencari uang nggak seminggu ke hutan pun saya bisa gitu bekerja di tempat lain, di tempat yang lebih enak misalnya. Tapi karena kesempatan wah di sini saya bukan hanya mendapatkan uang nih. Ada yang lebih jauh lebih berharga daripada uang yang nggak bisa saya beli. Yaitu ilmu. Setuju. Disitulah ya awal mula bertemu dekat sampai akhirnya kita sering tidur bareng. Karena tidur bareng tuh karena selalu banyak kerjaan yang barengan nih kalau misalnya ada proyek di kamar guys.
Ya, tapi kita di project tenda di dan luar lain-lain. ruang ya, Luar lebih ruang. seringnya tentunya bareng Egar. Betul. Nah, dari situlah awal mula. Nah, ngomong-ngomong soal Barkah nih, kalau saya sendiri kan teman-teman mengenal sebagai seorang pendaki gunung. Pendaki gunung yang suka foto-foto, bikin konten foto ataupun video di gunung. Bikin diri orang. Bikin diri orang. Banyak juga yang bisa gitu. Saya hobinya mendaki, saya kerjaannya ya bikin konten lah, videografi atau fotografi, di blending lah. Di balik saya kalau nggak naik gunung ya saya kerjanya bikin konten, entah itu buat Eger atau brand-brand lainnya gitu. Nah kalau lagi saya naik gunung sambil bikin konten juga buat YouTube. Nah kalau gua kan mendaki nih Pak. Iya. Kalau lu aktivitas sehari-hari terus sama hobi lu ngapain? Sebenarnya sebelum ini saya sama mendaki. Dari udah lama banget saya mendaki. Tapi ya gitu, cuma jadi pendaki doang gitu, cuman bukannya pendaki sih. Saya belum pantas disebut seorang pendaki karena emang seorang pendaki itu harus tahu ilmunya juga kan. Gue juga pernah lihat foto lu tuh di gunung mana pakai celana denim. Iya, makanya saya paling gak suka gitu disebut pendaki karena belum pantas buat saya disebut seorang pendaki gitu. Karena emang ilmu saya belum cukup lah untuk gelar itu. Berat aja apa sih memikul beban seorang pendaki itu karena emang banyak banget yang harus dipelajari di pendaki itu. Nah, saya itu setelah mendaki mungkin karena beberapa alasan ingin mencari suasana baru yang dinamakan bushcraft. Nah itu bushcraft apa tuh? Kalau misalnya secara harfiah bushcraft itu bisa tapi sama-sama di luar ruang, di alam juga sama kegiatan luar ruangan juga. Kalau secara harfiah itu bushcraft itu artinya itu bush bisa diartikan semak dan craft bisa diartikan kerajinan. Jadi kalau misalnya kita sambung jadi kerajinan semak. Kerajinan di alam, di luar ruang. Iya. Kerajinan saat berkegiatan luar ruang. Iya. Jadi kalau misalnya sejarahnya, istilah ya, kalau misalnya secara istilah, bushcraft itu diciptakan pada tahun 80-an. Dari zaman gue belum lahir, dari zaman dulu berarti ya? 80-an 1980 itu tercipta istilah bushcraft oleh Les Hidin dan Mors Kocinski. Tapi sebelum itu udah ada. Udah ada. Bahkan sebelum Masehi pun udah ada sebenarnya. Cuman istilah bushcraftnya baru diistilahkan kegiatan itu sebagai dinamakan bushcraft itu pada tahun 80-an lah oleh Les Hidin dan Mors Kocinski, terus dipopulerkan oleh Ray Mears di tahun 2000-an hingga akhirnya di Indonesia mulai muncul itu 2011 lah. Lu salah satu yang pertama mungkin? Bukan. Saya nggak tahu siapa yang pertama. Tapi kalau misalnya upload di YouTube. Enggak, maksudnya gimana caranya bisa tahu gua salah satu lu yang pertama karena gua ngeliat di YouTube kan. Yeah. Kalau ngomongin di YouTube kayaknya lu lah ya. Kayak mungkin ya. Mungkin iya karena saya searching pun di YouTube pakai keyword bushcraft yang muncul tuh semuanya luar negeri. Mungkin kalau di luar YouTube kan Kang Os udah lebih dari dulu. Iya, mungkin kalau di luar YouTube Kang Os lebih dulu atau misalnya teman-teman yang lainnya pun lebih dulu. Tapi setelah saya searching pakai keyword di bushcraft di Indonesia, tapi yang nggak ada gitu. Ya mungkin di Indonesia mungkin saya yang pertama upload tentang bushcraft. Makanya tapi gue juga kalau nonton bushcraft tuh kayak gimana ya, kayak tenang gitu, gue ngikutin alurnya, ada suara air, suara hewan, kayak berasa gue ada di situ. Betul, itulah kelebihan bushcraft itu. Terus ngeditnya gampang ya? Ngeditnya gampang, cuman cut. Emang kampret dia. Grading pun enggak. Iya. Tapi kalau misalnya Bapak pasti di grading lah, itu pasti sayang footage seperti itu nggak di grading. Cuman kan belum nih, saya belum minta ilmunya, belum sempet Pak gimana nih grading, Pak gimana nih gini belum kan. Ya mungkin next saya diajarin sama Bapak ini, kalau ada waktu luang mungkin saya bisa sedikit di grading video-videonya. Nah kalau ngomongin bushcraft Pak, kan sama-sama berkegiatan luar ruang nih. Nah bentuk kegiatannya itu seperti apa? Ngapain sih bushcraft itu? Sebenarnya ya kalau misalnya secara gampangnya itu nggak jauh sama mendaki lah. Tapi mendaki itu ada tujuannya, itu adalah puncak misalnya ya sebagian orang gitu ya, sebagian orang walaupun sekarang udah banyak juga yang
yang berpikiran bahwa naik gunung itu bukan sekedar muncak dan lain-lain. Tapi ya itulah tujuan utamanya mungkin ya, naik gunung itu muncak. Nah, kalau bushcraft itu membuat sesuatu. Oh, berarti lu lebih aktivitas di base camp yang lu bangun ya, lu bikin perlindungan, lu banyak beraktivitas di situ, di sekitar area itu. Iya, crafting. Jadi apa aja biasanya? Bisa bikin gelas, itu yang disebut guksa, atau sendok. Atau meja, atau kursi, ya atau shelter itu sendiri. Ya, perlindungan tenda dari alam. Iya, pokoknya atau dari alam, bisa dari plywood. Itu tergantung kita manajemennya seperti apa, kita merencanakannya itu seperti apa. Ketika kita merencanakannya, wah mungkin ini kegiatan berikutnya saya mau bikin dari alam misalnya. Berarti ya rencanakanlah seperti itu. Pokoknya lu apapun itu ya direncanakan. Iya, betul. Kalau ngeliat dari tadi tuh kayak lu perlindungan, lu nyari-nyari kayu juga, bikin-bikin api, kan gak jauh beda sama kegiatan mendaki gunung. Ada tuh istilahnya kayak survival. Ada bikin api, perlindungan, enggak sih, nyari makan. Nah, itu kurang setuju sih kalau misalnya. Ada persamaannya juga ya? Atau beda? Enggak, kalau misalnya survival itu dikaitkan dengan mendaki gunung sih kurang tepat, Pak. Karena survival itu secara ya lu apapun itu ya. Di sini juga ya. Di sini pun misalnya di gedung ini amit-amit kebakaran atau gempa atau misalnya lain-lain, kita berusaha menyelamatkan diri pun atau itu ya disebut survival gitu. Kalau misalnya mendaki terus hilang. Nah, mungkin kalau misalnya salah satunya ada ketika kita berkegiatan di luar ruangan terus tersesat yang dipaksakan kita harus untuk bertahan hidup, mungkin kegiatannya bakal sama, cuman bedanya di tekanan. Karena sebagai survivor atau orang yang terpaksa bertahan hidup, itu tekanannya Pak luar biasa. Iya sih, gue juga kalau naik gunung, misalkan gunung-gunung yang baru kayak kemarin Kalimantan, Talamu, ketinggalan berapa jalan udah teriak-teriak, woi tungguin. Iya kan, itu tekanan kan. Apalagi kita benar-benar tersesat. Nah itu dia, itu tekanan tuh hebat banget. Gak mungkin, belum maksudnya gini, belum pasti ya seorang seorang bushman itu bisa survival, benar-benar survival, bisa lolos dari kondisi survival. Jadi survival belum tentu. Karena ketika dia berkegiatan bushcraft, mungkin itu tidak ada tekanan. Mereka berpikir, mereka sudah mempersiapkan ya. Tapi ketika berada dalam kondisi survivor, mungkin mereka belum siap secara mental. Karena itu tekanannya itu luar biasa di sana sini. Takut sama inilah, takut sama itulah, takut sama ini. Tetapi ya balik lagi, ketika kita berkegiatan pasti selalu kita melatih tentang PMA kita. Tentang PMA dilatih, atau positive mental attitude kan, mental sikap mental sikap positif, dan pasti setiap berkegiatan pasti melatih itu. Sehingga kayak gini lah, pernah nggak ketika naik gunung merasa kecapean terus ada dalam posisi dekat sungai, setelah kecapean dan lain-lain mendengar suara yang aneh-aneh? Paling sering ya, karena itu kita dalam posisi capek, dalam tekanan, kita ada rasa takut dan lain-lain. Ketika mendengar suara air yang terus menerus, itu kita akan tertekan karena hampir menyerupai suara apapun. Bisa, kalau misalnya kita sedang ketakutan oleh hantu, bisa jadi suara hantu. Kita ketakutan oleh suara hewan, jadi suara hewan, dan suara binatang segala padahal macam. Itu diciptakan di sini. Yang menciptakan kita sendiri ya. Tekanan itu. Makanya kita kalau berkegiatan tidak boleh membangun perkemahan atau terlalu dekat dengan kayu. Iya. Takutnya banjir. Terus kalau ada orang meminta pertolongan, kita tidak terdengar. Dan kita tidak terdengar oleh mereka tidak terdengar oleh kita. Itu sebaliknya. Nah, itu berarti perbedaan dari bushcraft dan survival di kegiatan luar ruang. Maksudnya bukan survival di kayak gini, di luas gini. Itu kalau survival itu kan kondisi di mana kita terjadi kecelakaan, tidak merencanakan itu. Ternyata itu survival. Kalau bushcraft itu emang dari
awal kita berkegiatan emang sudah direncanakan. Itu udah ada manajemen logistik, manajemen perjalanan. Kalau kegiatannya kan hampir mirip-mirip ya. Hampir mirip-mirip, bikin api, bikin perlindungan, bikin bivak ya, gitu-gitu. Nah, untuk peralatannya sendiri Pak, peralatan bushcraft dengan peralatan mendaki sama nggak? Bisa dibilang sama, bisa dibilang enggak sih. Tergantung kitanya nyaman dengan apa. Sebenarnya bushcraft itu belum ada pakem yang menjelaskan bahwa kita tuh harus memakai alat ini. Pakai ini. Ya, harus memakai alat ya, bukan produk. Maaf. Alat ini atau misalnya apa-apa, enggak. Yang penting itu yang penting alat itu mendukung kita berkegiatan. Misalnya kita berkegiatan bushcraft memakai ransel gunung misalnya. Ya nggak jadi masalah, nggak ada pakem, bebas ya. Asal itu nyaman. Asal itu sudah mencukupi kebutuhan. Betul, sudah mencukupi kebutuhan, aksesnya ada, misalnya kompartemennya itu mendukung untuk kita berkegiatan. Seperti saya aja. Biasanya kalau lu sendiri nih bushcraft yang paling umumnya bawa apa aja? Yang pasti lu bawa? Fire kit sih. Alat perapian ya. Fire kit. Yang paling utama pisau pasti selalu, karena itu wajib paling sangat multiguna. Iya. Satu-satunya alat yang saya pilih ketika harus memilih satu alat. Pisau. Misalnya ada 10 alat, yang paling saya pilih adalah pisau. Walaupun di sana ada sleeping bag. Saya paling pilih pisau. Berarti lu bawa pisau, kampak. Karena saya pakai pisaunya skinner ya. Skinner kan 20 sentian, 20 sampai 25 cm kecil. Itu untuk pekerjaan ringan. Kampak, gergaji tapi gergaji tergantung kegiatannya seperti apa. Karena kampak untuk pekerjaan berat, gergaji untuk memotong. Sisanya peralatan bisa disebut gunung-gunungan, saya sleeping bag, hook set, kuping set, matras tetap bawa, fly sheet tetap bawa, ransel yang mendukung kegiatan itu. Biasanya pakai berapa liter kalau 35. Malahan saya pakai ransel Travelli. Udah cukup ya segitu. Udah cukup karena itu udah bawa logistik juga. Udah. Karena manajemen logistik saya itu cuman yang lu bawa nih selain pasti kan kalau bushcraft yang namanya bushcraft kan lu akan mencoba mencari makanan dari alam juga. Tapi di luar itu lu kan pasti bawa logistik nih. Biasanya logistiknya apa yang lu persiapkan dari rumah? Beras, telur selalu bawa. Pasti bawa. Beras, telur, kentang itu selalu bawa. Sama bumbu ya, sama bumbu-bumbuan. Yang sederhana lah ya. Sederhana. Itu yang paling yang wajib saya bawa itu adalah garam, gula, penyedap rasa, bawang merah, bawang putih. Udah itu. Sama minyak lah. Buat goreng-goreng. Minyak buat goreng-goreng. Itu udah cukup ya. Udah. Yang selainnya ya paling beras, telur, kentang. Itu selalu wajib bawa. Itu untuk keperluan selama lu 3 hari 2 malam biasanya. 3 hari 2 malam itu udah mencukupi. Karena saya di sana biasanya suka ada, kalau misalnya nonton videonya Eiger yang survival, ada Kang Os menjelaskan tentang suangkung. Nah sebelum masuk suangkung tadi kan lu udah emang menyiapkan yang namanya logistik pun kita harus bawa walaupun di sana ada ya. Walaupun tadi dipakai atau enggak itu salah satu bentuk persiapan. Iya. Nah, kalau lu bushcraft nih kan pasti nyari nih dari zoologi dan botaninya. Betul. Nih. Pasti kan pengen nyoba-nyoba nih. Iyalah. Lu paling sering menemukan apa sih makanan di alam tuh yang paling lu sering temukan dan yang paling lu sukai apa? Suangkung. Iya, waktu survival itu ya. Waktu survival kalau misalnya kalian nonton pasti ada lah. Pasti tahu suangkung seperti apa, dijelaskan oleh Kang Os sama Ramon. Di sana suangkung itu adalah karbohidrat. Itu termasuk tumbuhan yang sangat multifungsi ya. Multifungsi, batangnya bisa dipakai untuk sheltering, pemantik api juga. Gabus apa sih disebutnya tuh ya? Gambutnya bukan gambut ya, disebutnya tuh apa ya? Busa pelapis. Pelapis pelepahnya itu atau lum-lum disebutnya tuh bisa dipakai untuk pemantik api. Terus daunnya bisa dipakai untuk atap. Terus umbutnya bisa dimakan. Jadi apa lagi ya? Udah sih itu hampir semuanya bisa dimanfaatkan. Jadi gitu ya. Ketika kita ngambil itu tidak ada yang tersisa. Jadi itu salah satu yang surga banget kalau nemu. Surga banget. Itu enak banget, Pak. Mungkin teman-teman
kalau nggak tahu Swangkung nanti bisa dilihat di videonya Barkah, nanti mau uploadin lagi ya. Oh, uploadin lagi Swangkung. Kalau nggak di videonya Eger ada yang tentang sumber makanan. Di situ ada jelas. Ya. Dari makanan di tumbuhan, dari hewan ada. Nah ngomong-ngomong, nah terus masalah air, lu air gimana? Bawa atau nyari di sana? Nyari. Berarti Saya cuman bawa tumbler 1 liter. Lebih prefer yang di sana ya? Iya. Karena saya tahu tempatnya. Benar. Itu karena saya tahu tempatnya dari awal ya. Udah diriset dari awal. Kalau misalnya saya berkegiatan, lokasinya tidak jauh dengan sumber air. Paling jauhnya itu 50 meter. 50 meter dari sumber air. Itu saya cuman bawa tumbler 1 liter yang Eger 1 liter itu. Itu udah mencukupi. Tapi biasanya saya bawa jerigen lipat juga yang Eger yang 10 liter. Itu kalau misalnya kita posisinya agak ke pinggir sedikit. Jauh dari sumber air berarti lu pas di camp lu nimba dulu iya, istilahnya. Nimba dulu 10 liter itu cukup untuk 1 hari berkegiatan. Itu untuk nyuci, untuk apa. Mungkin kapan-kapan saya bisa join. Oh boleh dong. Jadi Konco Gunung X Barkah. Iya. Oh teman-teman, saya ada rencana sama Barkah. Ini dikasih tahu sekarang. Kasih tahu aja. Oke, mantap. Jadi saya ada rencana, saya udah sounding ke beberapa. Nggak, sebelum lanjut, ini banyak banget dari kalian yang DM saya bushcraft di Kalimantan, bushcraft di Kalimantan. Mungkin ini jawabannya ya. Jawabannya. Coba dijawab. Jadi karena saya kemarin baru dari Kalimantan yang sama atap negeri. Beriun. Pertama kali Pak saya ke Kalimantan. Saya langsung jatuh cinta dengan Kalimantan. Itu hutannya apa ya, hutannya tuh kalau hutan-hutan di Jawa kan ada jalurnya kan, kelihatan. Betul. Nah kalau di sana itu kayak nggak ada jalur sama sekali, sama-sama kejatuhan pohon, nggak ada bekas tapak gitu. Jadi kayak gila ini Kalimantan lebat, terus lembab juga, panas. Tapi serunya di sana Pak, aku baru ngerasain tidur enak nggak pakai tenda di Kalimantan. Iya betul. Pakai flysheet, pakai hemok, terus ada perapian. Nah, itu udah paling surga. Nah, dari situ gue diceritain sama Bang Mardi sama teman-teman dari Kutai Timur, Bang, kalau ke Kalimantan lagi ke Danau Tebo atau ke Merabu. Jadi menyusuri danau, namanya Danau Nyadeng, pakai perahu, terus ke Danau Tebo, nanti naiknya ke Merabu. Itu udah paling komposisi paling pas lah. Ibaratnya kalau gua malu kolaborasi, lu bisa main bushcraft di danau itu, Bos. Terus kita akan mendaki ke Puncak Merabu. Mungkin nanti saya akan sedikit kasih bocoran foto-fotonya lah buat ini lokasinya. Tapi jangan deh. Ini nanti tadi juga sebenarnya jangan disebutin Danau Tebonya. Danau Tebo dan nggak apa-apa lah. Nggak apa-apa nanti. Pokoknya saya akan ke sana dalam waktu yang dekat ini sama Barkah. Doakan segera. Pokoknya kita akan kolaborasi, Barkah akan bikin video bushcraft, saya akan mendokumentasi di balik layarnya Barkah. Jadi Barkah akan bikin konten bushcraft, saya mah BTS-nya saja. Terus kita bareng-bareng mendaki gunung. Mantap. Saya membantu mungkin Arsal untuk mendaki gunung. Ya, itu. Nah, soal apa tadi udah. Nah, ini balik lagi Pak ke masalah tadi kan udah tahu gue bushcraft seperti apa, peralatannya seperti apa. Nah, ini gue mau tahu kenapa akhirnya gue tahu lu jadi seorang bushcraft kan karena konten. Betul. Karena konten. Jadi apa sih alat-alat lu yang digunain? Terus lu kalau bikin konten tuh sendiri nggak sih kalau bushcraft tuh? Oh berarti ini alat recordingnya? Jadi lu kesana sendiri, terus atau berdua, kemudian alat yang lu pakai untuk membuat dokumentasinya seperti apa? Jawabannya ada yang sendiri, ada yang berdua, tergantung lokasi yang mau saya tuju, terus ancamannya seperti apa. Kalau misalnya emang ancamannya berat, biasanya saya body system. Itu wajib menjalankan SOP kan. SOP perkegiatan ya, tapi kalau misalnya lokasinya itu udah saya paham dan udah kenal banget lah sama lokasi itu, saya sendiri. Tapi kalau udah sering ataupun tidak jauh dari aktivitas warga, kan biasanya ada warga yang berkebun tuh, nggak jauh dari lokasi itu, lu sendiri. Tapi kalau misalnya emang di sana ancamannya terlalu besar, saya body system. Karena saya juga nggak berani ya. Saya nekat tapi nggak bodoh. Iya, jangan sebodoh itu ya. Pokoknya betul. Buat teman-teman kalau berkegiatan luar ruang wajib ada body system. Body system itu wajib.
Entah itu mau kencing mau kemana, pokoknya. Apalagi kalau kemarin di Beriun kan, itu wajib sekali. Jangankan kita kencing, kita ngapa-ngapain aja harus ada yang tahu. Bener, karena apalagi kita tamu dari jauh. Betul. Lagi. Karena hutan itu sebetulnya nggak ada yang bisa menerka, bukannya nggak bisa menerka ya. Ketika kita masuk ke hutan ini, kita udah dalam kondisi bahaya. Iya, kita tuh hampir sulit membedakan antara kita udah pernah kesini belum ya? Oh saya pernah kesini, oh saya pernah ini. Itu yang bikin kita bingung nantinya tuh. Istilahnya itu dilinglungkan, padahal itu yang melinglungkannya tuh karena emang posisinya hutan seperti itu. Benar-benar. Jadi hampir sama lah. Penting lah body system ya. Lu kalau konten bushcraft berarti kadang berdua, tergantung tempat, tergantung lokasi yang dituju. Betul. Oke. Kalau misalnya alat yang saya pakai kamera belum terlalu canggih sih, saya pakai kamera. Tapi gambarnya udah keren Pak itu. Itu nggak diapa-apain, nggak di grading. Editnya gampang sekali ya. Gampang sekali. Anda tertarik? Menggoda saya. Apakah saya akan pindah? Jawin pun tergoda. Iya, saya pakai kamera 6000 dari Sony. Terus Sony, aku cinta Sony. Tolong. Tolong DM saya di Instagram. Tolong kasih saya yang lebih bagus, biar kualitasnya lebih bagus lagi. Sony A7S Matri mungkin yang baru keluar? Ya terserah Sony aja. Yang penting lebih upgrade dari sebelumnya. Terus saya pakai lensanya pakai yang 24. Sebenarnya saya pengen yang 16, cuman dananya belum ada. Jadi saya bertahan di lensa yang 24 manual. Baterai nih pasti bertanya baterai. Saya tuh punya 4 baterai ya. Awal beli sih cuma 2, tapi karena kegiatan saya itu ori nggak tuh ori. Oh yang satu ori, yang 2 kalau wasabi itu disebutnya apa sih? Ori bukan sih? Ya udah cukup sih, saya juga pakai wasabi juga. Iya itu. Jadi pakai yang baterai 4, jadi semuanya tuh 4 sama power bank 1. Power bank berapa? Yang 10.000. Tapi itu bisa untuk mengcover 3 hari 2 malam terus sama rekam. Dengan memori 64 cukup 2 kali. 2 kali 64. Kurang lebih sama Pak, sama. Tapi sering kepakein cuma 1, nggak habis malah 64 gitu itu. Karena yang saya kan APC HD. Iya. Bukan 4K. Belum 4K. Sama, saya juga kalau ke gunung banyak banget yang nanya, "Bang, baterai gimana? Iya kan? Gimana?" Nah, kalau saya sendiri sama. Mungkin saya baterai cuma 3. Cuman karena ini baterainya gede, terus power bank saya 20.000, udah cukup. Jadi sekali habis langsung cas. Pasti di basecamp langsung aku cas, pakai yang cadangan. Betul. Nah, memori sendiri bawa 2. Satu yang 128 GB, 164. Udah backup. Tapi biasanya cuma habis 128. Udah paling cukup. Itu udah pakai 4K semua? Enggak, aku XAVCS. Oh iya. Jadi kan ada AVC HD, XAVCS HD gitu ya. Nah, pakai itu sih. Terus saya tuh bantuannya cuma tripod doang. Baterai, power bank, kamera, tripod udah sebenarnya. Kalau Bapak kan ada rode, terus ada lighting kan, ada light. Kalau saya cuma itu doang. Simpel banget ya. Saya sangat tertarik. Ayo kita bushcraft. Karena bushcraft cuma pindah-pindah kamera, kita berjalan. Nah, itu teknisnya gimana lu? Kalau teknis lu menjahit cerita sama ngerekamnya gimana? Itu karena bukan sebuah, kalau misalnya sebuah jurnalnya Bung kan itu maksudnya ribet ya buat saya ya. Buat saya ribet sama karena aku juga kalau harus narasi juga. Narasi dan lain-lain. Makanya gua video gunung gua suka lama. Ya karena emang pekerjaannya susah. Harus dicek dulu footage-nya. Iya betul. Terus baru menyusun naskahnya, terus nanti tag narasi. Wah, pokoknya itu banyak banget prosesnya panjang lah. Setelah mendaki yang capek, terus dihadapkan editing yang panjang banget gitu prosesnya itu. Jadi emang rilisnya tuh pasti lama karena memerlukan waktu yang gak sedikit. Kalau misalnya saya beda lagi, ketika beres berkegiatan, misalnya saya pulang hari Senin ke rumah, istirahat 1 hari, besoknya tuh langsung cut, pakein informasi, render, udah tinggal upload gitu. Jadi 1 hari pun beres. Apalagi pakai MacBook yang Bapak. Itu rendernya cepet. Betul. Jadi emang ya saya belum memiliki ilmu untuk grading. Saya pun mau belajar lagi lebih dalam tentang color grading sama. Saya juga mau belajar berbushcraft nanti.
belajar katukat, nanti saya ajarin katukat yang baik itu kayak gimana. Mantap. Nanti saya akan ada iseng satu video sama Barkah yang benar-benar nggak ada audio. Pokoknya naik gunung nggak ada. Nah itu kelebihan dari enaknya bushcraft itu nggak ada apa ya? Bernaturalisasi Apa sih? Nggak ada berbicara, nggak ada. Itu pure ambience-nya dari alam. Kita nggak usah. Kita nih, oke guys, kita lagi masak nih. Enggak, kita nggak ada yang seperti itu. Kita pure berkegiatan. Nah, itu tadi beberapa alat yang digunakan Barkah ternyata sangat simpel. Saya harus bawa 2 lensa, rode, lighting, sedangkan dia cuma modal kamera dan baterai, tripod, udah. Suara alam, terus ngedit nggak pakai nyari-nyari audio. Salah satu oh iya itu saya yang ini Pak ya. Saya pernah direkomendasikan ya. Kenapa nggak rekamnya pakai eksternalnya pakai handphone gitu, di record suaranya pakai handphone dan lain-lain. Itulah saya nggak mau ribet. Saya nggak mau ribet karena untuk menjambungkan suara dari footage video dan hasil rekaman lain dan hasil rekaman lain di tadi ada hal yang misteri. Itu sebenarnya ada orang di situ tuh. Bisa lihat nggak? Itu gundul kecil. Itu untuk menyatukan suara itu susah banget buat saya. Maksudnya bukan susah sih, tapi makan waktu yang panjang. Dan saya nggak mau itu. Jadi saya harus eksternal internal dari kamera ya hajar aja lah. Karena emang nggak ada ngomong juga kan. Ya udah. Jadi lu lebih menunjukin aktivitas lu ya. Tapi itu ada asiknya juga sih kalau gua sendiri. Tapi lebih dari itu ya. Kalau misalnya emang semuanya simpel, dalam video saya selalu berusaha untuk menyampaikan sebuah pesan. Iya. Dalam video itu ya. Misalnya informasi tentang tumbuhan yang bisa dikonsumsi atau misalnya membuat kuksa, membuat sendok dan lain-lain atau mencari sumber air dan lain-lain. Itu yang penting ada sebuah informasi yang disampaikan ke kalian gitu. Saya tuh nggak peduli tentang editing atau color grading seperti apa, walaupun seburik apapun video saya, yang penting ada informasi yang bisa kalian ambil gitu dari situ. Nah, saya berusaha untuk itu. Kalau gue sendiri, kalau ngeliat video lu tuh jadi gini kayak berasa ada di video itu, gue berasa ada di video itu, terus jadi menebak-nebak, tau nggak lu? Jadi kayak gini, anjir, abis ini dia mau ngapain lagi ya? Iya. Jadi nggak bosan juga karena pasti unik gitu. Kadang lu kan selalu tiba-tiba nyari kayu, petak-petok. Tapi kan suara itu yang bikin. Terus suara lu pas balik lagi ke basecamp udah bawa kayu, lu kan biasa ngasih kayu kan. Trek. Atau gergaji trek. Terus abis itu lu bikin api, suara percikan apinya tuh petek. Itu yang kelebihan itu kan nikmat kan. Kadang gua kalau nonton video lu kan gue suka malam-malam tuh jam 10. Jadi penghantar tidur. Itu banyak sekali dari kalian pun yang komen seperti itu. Apalagi kalau misalnya lagi jenuh di kantor dan lain-lain ya. Kebanyakan mayoritas yang nonton saya itu orang Jakarta. Itu kebanyakan yang nggak bisa pergi ke hutan. Jadi sangat liburan virtual. Apalagi di masa pandemi seperti ini kan. Itu sangat tontonan banget banget untuk mengantar. Nah, ngomong-ngomong pandemi, Pak. Kemarin lu 3 bulan ngapain tuh? Di hutan. Bisa. Enggak sih. Maksudnya rumah saya pun udah di hutan. Oh iya, berarti lu tetap berkegiatan di belakang rumah. Karena emang rumah lu gue pernah ke rumah kan? Iya. Sangat dekat sekali dari kota. Harus naik. Sampai mobilnya nyangkut, muter lagi, baru nyampe. Itu saya di ujung, Pak. Rumah saya itu di ujung bukit. Ini bukit, di ujungnya itu nggak punya tetangga. Jadi saya mau berkegiatan bushcraft, mau bakar, bikin perapian segede apapun nggak akan ada yang marahin. Tadinya podcast ini gue pengen di sana kan. Jadi ada suara-suara klik. Tapi karena waktunya. Karena Bapak sibuk. Bapak juga lagi stres. Jadi ini salah satu bentuk biar Bapak Barkah tidak stres, diberi aktivitas. Nah, itu dia. Enggak Pak, karena kalau saya habis Pak, saya nggak bakal cair di YouTube. Sebenarnya ini tuh, terus Bapak menawarkan sebuah pekerjaan, wah ini ada malaikat yang menawarkan sebuah pekerjaan. Saya bilang. Nah ngomong di luar dari itu Pak, di luar kestresan Bapak, kesulitannya apa sih Pak kalau dalam bushcraft? Kalau lu bushcraft? Kesulitannya? Apapun itu ya, dari segi lu dokumentasi apa? Kesulitan dari awal gitu. Dari awal lu mulai berkegiatan. Cuaca ya? Cuaca kesulitannya cuaca karena saya harus merekam. Kesulitan dong.
karena saya harus merekam kan. Oh iya. Kalau misalnya saya nggak merekam, itu bukan masalah, cuaca itu bukan masalah. Emang. Ketika hujan, siapa yang bisa memayungi kamera? Oh iya. Kan sih. Tidak ada. Oh iya. Terus ya kecuali emang ada kesulitan dalam hal dokumentasi berarti. Ya kecuali ada pihak GoPro yang tiba-tiba nge-DM dan menawarkan beberapa. Aku cinta GoPro. Jadi salah satu kesulitan lu mungkin lebih ke cuaca dalam nantinya untuk dokumentasi ya. Betul. Kalau yang lain-lainnya kan sebenarnya bisa lu siasati dengan keilmuan bushcraft tadi kan. Iya. Kalau cuaca sedang buruk, hujan, bikin perlindungan. Betul. Bikin perapian. Cuman kan kalau misalnya pulang nggak bawa konten kan ya seperti apa itu kan. Jadi tidak bisa menghibur teman-teman ya. Tidak bisa menghibur teman-teman dan ada yang saya Pak. Itu dia. Salah satu kesulitan dari bushcraft. Jadi kalau cuaca buruk nggak bushcraft doang Pak. Bushcraft doang. Naik gunung juga sama Pak. Ya sama kan. Tapi saya ada GoPro. Oh iya. Terus HP saya waterproof. Ya kan saya belum. Jadi, udah belum letak lagi. Nah itu satu. Nah Pak ini durasi udah lumayan panjang nih. Apalagi nih? Berarti lu kegiatan bushcraft udah dari tahun berapa? Kalau mengenal bushcraftnya itu udah lama, udah dari tahun 2014 lah. Itu udah konten? Belum. Saya nggak tiba-tiba konten ketika tahu bushcraft konten, enggak. Saya harus mempelajari dulu. Hampir 2 tahun lebih saya mempelajari bushcraft itu, ilmu dasar seperti bushcraft. Apa? Seperti perapian, terus sheltering, terus dan lain-lain. Pokoknya semua bentuk kegiatan bushcraft lu pelajari dulu selama 2 tahun. Lebih dari 2 tahun. Sampai akhirnya saya merasa cukup. Wah ini sepertinya saya sudah cukup nih. Kalau misalnya ada sesuatu hal yang tidak diinginkan, terus saya bisa mengatasinya dan lain-lain. Ya istilahnya kalau sedang bikin perapian, ketika api itu merembet kemana-mana, saya bisa memadamkannya. Ya, itu yang paling saya pelajari dari awal, dari pertama itu tentang api sih. Nah, baru setelah itu lu mulai membranding diri lo lah ya, mainan sosial media dong. Iya betul. Instagram dulu, YouTube dulu? Instagram lah. Instagram dulu, terus YouTube. Nah itu YouTube dari tahun berapa Pak? Mainan YouTube? Dari 2015 kalau bikin. Sama, itu, saya juga 2015. Iya. Cuman pertama. Aktif tuh saya baru tahun 2019. Iya. Kalau saya aktifnya itu dari 2017-an lah, 2017. Berarti cukup lama ya, sampai akhirnya Bapak subscribernya berapa terakhir? 58.000. Itu udah mau 60.000 dong. Udah mau 60.000. Dan gimana Pak? Coba ceritain Pak, saya nggak enak kalau. Ini bisa ditambahin musik yang sedih nggak? Bisa, nanti saya kasih backsound. Jadi awalnya tuh Pak, saya nggak punya uang kan. Maksudnya bukan nggak punya uang. Ya lagi nggak ada pegangan. Lagi pandemi. Pemasukan lagi seret. Terus ada tawaran endorse. Saya tertarik. Apa tawaran endorse di mana? WhatsApp, email. Oh email dari luar negeri. Saya suruh tawarin itu mudah. Gimana? Hanya mereview aplikasi. Aplikasi apa tuh kalau boleh tahu? Aplikasi editing video. Buat HP atau komputer? Dua-duanya kayaknya. Terus saya tanyakan, ini outputnya seperti apa? Outputnya tuh hanya berbentuk laporan doang, kelebihan dan kekurangannya apa, udah seperti itu. Lu nggak harus ngupload gitu-gitu? Nggak harus ngupload, cuman setelah laporan saya harus cuman naruh link di deskripsi video saya selama 1 minggu udah. Iya. Gampang kan? Tertarik nggak kira-kira kalau misalnya gitu? Bayarannya ada ditawarkan? Bayarannya tuh ada, lumayan. Bisa buat makan sehari-hari lah ya. Bisa buat 2 bulan makan. Waduh, mantap sekali. Kira-kira Bapak tertarik nggak kalau misalnya itu beneran tawarannya? Tertarik. Sama, itu juga saya kira beneran, saya tertarik Pak dengan itu terus Pak. Terus gimana tuh? Sampai akhirnya kena hack. Terus saya tuh nanyain kan gimana ini rules dan lain-lainnya. Ada di dokumen katanya tuh. Saya buka dokumennya kan, di sana ada link. Saya tuh harus buka link itu. Disuruh atau emang lu karena lu emang di sana jadi ada step-stepnya, step gitulah, sampai akhirnya step berapa gitu harus klik link itu. Penasaran dong, saya penasaran dong dengan apa, ada apa di balik link itu. Nah, apa dari situ saya klik link itu, ternyata bukan
Bukan hadiah yang saya dapatkan tapi mimpi buruk. Ketika mengklik itu tuh mimpi buruk saya dimulai. Langsung lenyap lu channel lu. Belum. Oh belum. Tapi baru mulai. Tapi lu nggak tahu pas ngeklik itu. Nggak tahu. Udah. Tidur di situ. Setelah diklik itu tuh nggak ada apa-apa. Nggak ada apa-apa. Klik nggak ada apa-apa. Klik nggak ada apa-apa. Saya ganti. Saya refresh. Klik lagi nggak ada apa-apa. Udahlah mentok. Besoknya saya harus konten kan, harus pergi ke hutan. Udah packing lu? Udah, semuanya udah. Saya dari hari Jumat udah packing. Terus lu udah dari ke-hack kapan? Nah, udah itu posisi jam 11:30 malam, Pak. Iya kan lu baru kontekan sama gua. Iya, itu bahas waktu kita mau buat ke Kalimantan. Iya. Nah, setelah jam 12 malam lah udah beres. Saya kira ini mentok, udah nggak bisa. Ini bukan rezeki. Udah, saya ganti nonton film. Di laptop. Di laptop, nonton film, nonton film. Bosan udah nonton film, udah matiin laptop, saya tidur, besok harus pergi. Gak enak hati. Cek HP. Jam 1. Cek HP tuh. Gua coba berusaha tidur, saya kesini salah, ganti posisi kesini salah, ke situ salah. Sampai akhirnya saya jam 2 itu, udahlah saya nonton dulu YouTube. Dari HP tadi? Dari handphone, saya bawa handphone, buka aplikasi YouTube. Logout. Logout sendiri. Kok YouTube saya logout? Belum panik karena emang beberapa kali sempat seperti itu, tapi setelah login bisa lagi udah. Kirain itu sistemnya dan apalah gitulah. Penasaran saya penasaran, Pak. Saya pencet tombol home. Terus saya cari aplikasi email. Buka aplikasi email, logout juga. Email di situ mulai YouTube. Ya, email utama saya di situ mulai deg. Pencet lagi home, saya cari aplikasi AdSense. Saya buka lagi aplikasi AdSense, logout juga, Pak. Itu ada duitnya nggak posisi? Ada. Aduh. Di situ saya mulai langsung berdiri, buka laptop, nyalain laptop, saya cobain sampai pagi login. Itu udah nggak bisa. Itu lu posisi udah di jam puncak 2 lebih. Rumah lu yang di puncak gunung? Enggak, yang di kota. Itu udah nggak bisa login apa-apa. Pas cobain salah password kan, saya cobain masukin salah password kan. Di sana ada tulisan apa coba? Password sandi Anda telah diubah 1 jam yang lalu. Kurang dari 1 jam yang lalu. Jadi itu perjuangan berapa lama tuh lu bangun channel itu? 5 tahun, dari 2011 sampai 2020. Lenyap dalam sekejap. Nggak gini, Pak. 1 minggu yang lalu tuh saya kolaborasi sama Jawi. Diupload 3 hari yang lalu. Ya ini pas kejadian ya. Diupload 3 hari yang lalu. Channel saya naik, Pak. Pesat. Karena video Jawi kan trending 20 kan. Trending 20. Itu bushcraft itu tuh lagi naik-naiknya. Harusnya channel lu ikut naik ya. Emang naik, 1 hari 8.000 subscriber, Pak. Sekarang nih di sini nih statik saya nih cuma 1 senti ya. Setelah Jawin upload, pas Jawin upload di segini nih. Langsung warna hijau itu yang panah ke atas. Ini, Pak, 500% Pak peningkatannya. Anjay. 500 sekian persen peningkatannya tuh. Wah, ini mungkin sekarang hampir 100.000 subscriber udah bisa nyampe lah. Nah, terus akhirnya gimana lu sekarang? Nah, udah kayak gitu jam 3 itu saya udah mentok kayak gimana, udah nelpon ke siapa-siapa yang saya inget, terus saya kontak teman saya punya koneksi internet yang lebih baik, terus PC yang lebih baik juga. Saya telepon, minjem, iya besok kesini jam 3 saya berangkat ke rumah teman saya, terus saya benerin udah nggak bisa. Saya buka email pemulihan saya, di sana ada email, Pak, email dari email pertama saya. Akun pemulihan Anda telah diubah. Terus saya buka email satunya lagi, nomor handphone pemulihan Anda telah diubah. Semuanya udah diubah. Berarti lu sekarang bikin lagi ya? Bikin lagi. Semoga ini kalau misalnya ada yang nonton ini orang YouTube atau orang Google, tolongin saya. Semoga tolong balikin channel saya. Cepet balik, channel yang barunya naik lagi. Amin. Sekian teman-teman. Ya sekian cerita sedikit dari saya. Sampai jumpa di podcast Konco Ngobrol berikutnya. Semoga channel Barka cepat balik. Amin. Tolongin ya orang YouTube, orang Google. Salam, hello geng. Hello geng. Mantap.